Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia. Dalam kitab Sifatus Sufwah diceritakan seorang generasi salaf yang bernama Yahya bin Mu'az mengatakan bahwa manusia itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang yang gemar beramal dengan orientasi akhirat, segala-galanya tentang akhirat, sibuk bekerja untuk akhirat. Kelompok yang kedua kebalikannya, orang-orang yang orientasinya dunia, sibuk bekerja untuk dunia, mengumpulkan dunia, berfikir tentang dunia. Sedangkan kelompok yang ketiga, orang-orang yang bercampur antara keduanya, kadang terfikir akhirat, kadang tersibukkan dengan dunia. Dan orang-orang ini, kata Yahya bin Mu'az, dalam kondisi kritis. Tentunya selaku hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang cerdas berfikir dengan baik, kita memang hidup di dunia, tapi sementara kampung abadi kita adalah akhirat. Karena itu selama keberadaan kita di dunia, kita mesti membangun orientasi akhirat, memperbanyak berfikir tentang akhirat, dan bekerja demi akhirat kita. Bagaimana caranya membangun orientasi akhirat? Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bahagia dan sedih karena akhirat. Kalau kita ingin berbahagia, bahagia kita hadir karena akhirat kita bertambah, karena akhirat kita membaik, maka ketika itu kita menjadi bahagia. Terasa dada kita lapang, plong, pikiran menjadi tenang, karena akhirat kita hari ini bertambah. Karena nilai-nilai kita untuk di akhirat hari ini mengalami peningkatan. Disitulah kita berbahagia. Sebaliknya, kapan kita bersedih? Kapan kita merasa kecewa, berduka? Yaitu ketika akhirat kita hilang, ketika akhirat kita mengalami kerugian, ketika akhirat kita mengalami penurunan. Ketika itulah kita bersedih, terluput dari sebuah ibadah, terluput dari sebuah kebaikan yang luar biasa. Dahulu sahabat Nabi SAW ingin berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW ke perang Tabuk, tapi mereka tak punya biaya. Mereka datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bawa kami ya Rasulullah, biayai kami berangkat, kami tak punya apa-apa. Tapi begitu Rasulullah SAW mengatakan, La ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tak ada biaya lagi untuk membawa kalian, tak bisa aku bawa. Ya sudah, kalian tak jadi ikut. Apa yang terjadi dalam mereka? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka berbalik dan air mata mereka mengalir deras. Mereka sedih, mereka berduka, mereka kecewa, enggak ada biaya untuk berangkat berperang. Begitulah membangun orientasi akhirat. Yang pertama kiatnya bahagia dan bersedih karena akhirat. Yang kedua, untuk membangun orientasi akhirat adalah hati terenyuh, tersentuh melihat peristiwa kematian. Kita disunahkan kalau ada tetangga, keluarga, kerabat yang meninggal dunia, kita disunahkan takziah. Kita disunahkan ikut fardu kifayahnya menyelenggarakan. Kita disunahkan mensolatkan jenazahnya, dijanjikan pahala yang besar. Kita disunahkan mengantarkannya sampai ke kuburan dan dijanjikan pahala yang besar.
Kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk ziarah kubur, untuk mengingat kematian. Maka membangun orientasi akhirat adalah hadirkan rasa hati yang takut, cemas, terenyuh melihat peristiwa kematian. Jangan sampai hadir di tempat peristiwa kematian ketawa-ketawa, ya, bergembira dan sebagainya, sesuatu yang tidak cocok dengan suasana kematian itu sendiri. Maka hati yang senantiasa terenyuh dengan peristiwa kematian yang ada di dekatnya, itu membuat dia selalu menjadi berorientasi akhirat. Kiat yang ketiga yang akan membuat kita berorientasi akhirat dalam aktivitas dan agenda-agenda kita adalah kita harus sering untuk berinteraksi dengan teks-teks akhirat dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang akan mengingatkan kita dengan kampung abadi kita. Berinteraksi dengan ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat, surga dan neraka. Nasib orang-orang baik, bagaimana balasan kebaikannya. Nasib orang-orang buruk, bagaimana balasan keburukannya. Kita harus berinteraksi dan bersentuhan, mengakses hadis-hadis Nabi SAW tentang kehidupan akhirat yang abadi. Bagaimana nasib orang-orang yang beruntung dan bagaimana nasib orang-orang yang merugi. Dengan cara ini hadir dalam pikiran kita tentang akhirat. Hadir dalam pikiran kita tentang kampung yang akan menjadi tempat kita selama-lamanya. Maka membangun orientasi akhirat adalah jati diri seorang mukmin dan seorang mukminah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.